Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Media Agama. Ini saya ingin menginterview salah satu pengusaha yang berada di Samarinda. Langsung saja kita masuk ke Samarinda. Baik teman-teman, di sini saya bersama ibu pengusaha di bidang kesehatan, bisnis kesehatan. Langsung saja ibunya bisa diperkenalkan diri kepada teman-teman. Oke. Halo teman-teman semua, saya Siti Laing. Latar belakang dulu sebelum saya kenal usaha ini, saya hanya seorang tukang jahit dan selain itu saya ngomong sama. Jadi sekarang saya sudah bertani. Sebelumnya Bu, kenapa lebih memilih di bidang usaha ini? Sedangkan sebelumnya kan Ibu pernah jadi tukang jahit. Oke, ya jujur di awal saya kenal usaha ini, saya itu tidak kepikiran juga membangun usaha di bidang kesehatan. Nah, dulu di awal itu saya tertarik pakai produknya karena dulu itu saya punya masalah kesehatan itu dari tahun 2008 sampai ke tahun 2010 saya itu keluar masuk rumah sakit, kemudian sembuh. Nah, mulai lagi tahun 2012 sampai tahun 2014. Jadi puncak paling parahnya itu 2014 sampai ke tahun 2014. Jadi saya keluar masuk rumah sakit sampai saya masuk rumah sakit Angkatan Laut. Karena saya mencari memang obat yang bagus menurut saya. Kalau saya beli obat yang mahal dan masuk rumah sakit yang memang dibilang bagus, saya berpikir saya itu bisa sembuh. Tapi ternyata ketika saya pakai obat itu dan berobat ke rumah sakit yang menurut saya bagus, tapi tidak ada hasilnya juga. Suatu saat saya dipertemukan dengan produk yang saya lakukan saat ini. Nah, saya minum, puji Tuhan dalam jangka sekitar 1 bulan saya sembuh. Nah, tidak terasa karena saya merasakan kalau saya sembuh lewat produk ini. Nah, saya menceritakan ke teman-teman saya. Dengan tidak sadar, bisnis saya mulai berjalan. Walaupun secara pemikiran saya itu belum ada niat untuk menjalankan usahanya. Nah, di saat itu karena bisnis ini memang dia punya sistem yang baik sekali dan bagus sekali, tinggal kita menjalankan. Dengan tidak sadar saya sudah masuk ke sistem dan ternyata bisnis saya mulai jalan. Walaupun secara pribadi saya itu belum tahu kalau bisnis saya itu mulai jalan. Nah, setelah saya mengikuti sistemnya, oh ternyata bisa ya orang dengan latar belakang seorang tukang jahit menjalankan usaha seperti ini. Nah, jujur sebelum saya terjun di dunianya langsung, saya berpikir orang yang bisa menjalankan bisnis seperti ini, karena ini lebih dibilang kayak bisnis MLM, multi level marketing. Nah, cuma saya berpikir nggak mungkin dengan latar belakang orang yang rumah tangga dan tukang jahit nggak mungkin bisa. Tetapi ternyata karena bisnis ini memang punya sistem yang bagus sudah dan bisa diduplikasi ke siapapun, akhirnya dengan tidak sadar saya mulai masuk ke sistem setelah saya menceritakan pengalaman saya sehat dari produk yang saya minum. Nah, suatu saatnya saya hadir di pertemuan dan saya melihat orang memang seperti orang yang berhasil di bisnis ini dari berbagai latar belakang. Ada yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ada yang rumah tangga seperti saya, ada juga polisi, ada juga dokter, ada juga pengusaha, kontraktor, bahkan ada yang memimpin hotel berbintang 5. Jadi kok bisnis seperti apa kok dari berbagai latar belakang orang bisa menjalankan. Ada mahasiswa, sebenarnya kalau saya pikir mahasiswa ini mereka sibuk, setelah kesibukan mereka bisa jalankan dan mereka punya penghasilan. Nah, sekarang mereka tidak membebani orang tua mereka lagi, malah mereka yang memberi uang dari orang tua mereka. Ini yang saya berpikir kok bisa ya orang menjalankan usaha seperti ini. Dari situ saya mulai cari tahu, ternyata tidak terasa sampai saat ini berjalan sudah 7 tahun saya di bisnis ini. Memang di awal 22 tahun di awal saya masih part-time. Nah,
full time di bisnis ini. Memang kenapa saya memilih bisnis ini, padahal sebelumnya saya memilih kesibukan juga. Jujur kalau mencari uang ya kita bekerja, kita pasti dapat uang. Tetapi kenapa saya lebih memilih bisnis ini? Karena bisnis ini selain kita mencari penghasilan, kita dapat pengembangan dirinya dan kita dapat skill-skill yang membuat kita lebih bermanfaat bagi banyak orang di luar sana. Nah, kemudian dikaitkan dengan dia bergerak di bidang kesehatan. Nah, banyak sekali orang yang kita membantu yang tadinya mereka susah untuk sembuh, mereka sudah berusaha berobat kemana-mana, berobat ke dokter. Jadi suatu saat kita dipertemukan dengan mereka ya pilihan mereka juga. Jadi sebenarnya kita lebih banyak membantu orang walaupun dalam bidang mereka memiliki produknya. Nah, kita melayani mereka dengan tulus hati dan dengan ya bersyukur sekali di kondisi pandemi seperti ini, justru bisnis ini justru omsetnya lebih meningkat dan lebih mencapai puncak yang lebih tinggi. Karena kenapa dia bisa seperti itu? Karena ini bergerak di bidang kesehatan. Nah, semua orang butuh kesehatan. Di masa pandemi pun kita tidak punya uang, kita selalu membutuhkan kesehatan. Maka tidak heran ya kita dapat repeat ordernya di masa pandemi ini sangat besar sekali. Jadi makanya omsetnya naik berkali lipat dibanding sebelum pandemi. Karena orang sekarang ini betul-betul bisa harus memastikan kondisi mereka betul-betul sehat karena takut terhadap virusnya kan. Nah, makanya bisnis ini di masa pandemi seperti ini, jujur saya pribadi dan teman-teman semua juga kita tidak mengalami ya omsetnya turun. Cuman yang kita rasakan di saat pandemi ini karena ada beberapa orang yang sulit kita ajak ketemu karena mereka takut ketemu secara langsung karena saat ini kan harus jaga jarak, tidak boleh ketemu dengan orang luar. Nah, hanya itu kondisi yang kita hadapi saat ini. Tapi kita bisa secara online. Nah, mau kapanpun. Dan saya merasakan kalau di kondisi pandemi ini juga justru lebih bagus kita mengajak orang ketemu. Karena dulu sebelum pandemi kita harus ketemu secara offline, paling tidak 3 sampai 4 orang yang saya bisa ketemu satu hari. Tetapi di masa pandemi ini saya bisa ketemu hampir 10 orang satu hari lewat online. Nah, bahkan teman-teman yang di kota lain, bahkan ada teman yang di luar negeri juga, kita bisa video call dan kita bisa menjelaskan mereka dengan mereka secara online. Nah, jadi saya berpikir dengan cara online seperti ini juga lebih bagus karena kita bisa ketemu dengan orang yang jauh di sana. Nah, dibanding sebelum pandemi kan kita ketemu secara offline ya mungkin waktu kita sangat terbatas karena nggak mungkin juga kita kayak gym dari sini ke sini pasti butuh waktu dari titik satunya ke titik duanya pasti butuh waktu. Makanya dalam pandemi ini ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya juga. Tapi menurut saya menjalankan usaha ya bergerak di bidang kesehatan ini sangat bagus sekali lah menurut saya, karena ini yang saya satu-satunya di saat saya terjun ke dunia bisnis. Kebetulan saya di bisnis jaringan juga, saya hanya kenal perusahaan TNC dan saya kenal produknya sangat bagus sekali, membantu orang di berbagai kalangan, mau orang tua, orang muda, anak kecil, semuanya bisa pakai produknya. Kemudian saya sangat rekomendasi sekali kalau teman-teman semua pengen menjalankan usaha ya apa salahnya kita bergerak di bidang kesehatan, karena logikanya begini, sampai kapanpun kesehatan pasti nomor satu. Nah, mungkin kalau bisnis lain ada saatnya booming, ada saatnya turun. Nah, kalau bisnis kesehatan saya pikir ya sampai kapanpun kita selalu membutuhkan kesehatan. Jadi ya, untuk usaha yang Ibu dalami sekarang ini apa aja sih kendala yang pernah dialami? Ya kalau jujur di bisnis ini kendala yang kita rasakan ya apapun
apapun itu ya, kalau kita membangun suatu usaha, bukan usaha juga apapun itu, kalau kita membangun usaha itu ya tentu kita ada ketemu dengan kendala-kendala dan masalah. Cuma ya kembali lagi ke pribadi kita, melihatnya seperti apa, kita menyikapinya seperti apa. Saya itu menyikapi kendala-kendala itu begini. Ketika saya ketemu dengan kegagalan itu saya anggap biasa dan menjadi kebiasaan saya, dan itu adalah saya menganggap itu adalah bagian dari proses saya menuju kesuksesan dan menuju pribadi saya menjadi orang lebih baik. Nah, kendalanya itu satu-satunya kendala yang saya rasakan itu adalah di saat kita ketemu dengan orang baru. Karena bisnis ini kita harus banyak ketemu dengan orang baru. Ada orang yang negatif menilai kita di saat kita mau ketemu, mungkin mereka berpikir kita orang yang hanya dibully. Padahal pada intinya kan kita nggak seperti itu. Jujur kita mau ketemu dengan orang, mencari orang yang memang mau bisa diajak berusaha. Nah, tetapi kadang orang itu kita kan karakternya masing-masing, nggak bisa. Ya kita nggak bisa mempersalahkan mereka juga sih, itu hak mereka. Nah, itu satu-satunya kendala, karena di saat kita sudah mau ketemu, ada tiba-tiba mereka mengatakan saya sibuk. Ya mungkin mereka nggak sibuk, cuman karena mereka takut kita ini orang siapa sih, belum kenal kok tiba-tiba ngajak ketemu. Itu salah satu kendala. Kemudian salah satu kendalanya juga adalah di saat kita mengajak orang ke pertemuan. Nah, karena kalau kita menjalankan usaha ini, kita harus datang ke pertemuan. Karena pertemuan ini di bisnis ini kan kita butuh komunitas yang saling menguatkan, saling memberi semangat. Di saat kita mengajak orang ke pertemuan, susah sekali karena orang itu menilai pertemuan apa sih. Karena maunya orang itu tahu dulu pertemuannya apa dan tujuannya apa, baru orang mau datang. Nah, sementara kita itu nggak bisa menjelaskan secara detail ke orang sebelum kita ketemu dengan orang. Nah, itu salah satu kendala. Tapi dari pengalaman yang waktu yang saya sudah lewati dalam usaha ini ya, kembali lagi ke hukumnya, karena ada hukum Paretonya ya 80/20. Dari sekian banyak orang yang menolak kita yang susah diajak ketemu, pasti ada yang mau. Karena kembali lagi ke 80/20. Jadi ketika kita ketemu dengan 80% ini, kita tidak fokus lagi dengan mereka. Kalau kita sudah ketemu dengan yang 20% itu dia kendala itu. Ada kendalanya, tetapi ya intinya tergantung dari diri. Kira-kira kalau kita ingin mengikuti langkah-langkah bisnis yang seperti jalan ini, apa-apa saja yang harus diikuti ya? Kalau seandainya nih teman-teman mahasiswa mahasiswanya sendiri pengen ada niat nih mau menjalankan usaha ini sangat terbuka sekali bagi semua orang yang penting kita ada niat menjalankan. Karena bisnis ini cuma butuh kita ada niat dan siap bekerja keras. Hanya itu. Bisnis ini tidak membutuhkan latar pendidikan yang harus tinggi. Bisnis ini juga tidak membutuhkan kita harus punya banyak teman dulu. Bisnis ini juga tidak membutuhkan orang yang punya skill dulu. Ya, semuanya kita berangkat dari kosong. Nah, setelah kita berada di bisnis ini, baru kita dibentuk menjadi manusia yang berkualitas. Nah, kalau seandainya teman atau pasien sendiri mau coba menjalankan usaha ini, yang kita perlu persiapkan itu ya kitanya siap aja, karena bisnis ini ada sistemnya. Yang penting kita siap mengikuti sistemnya, dan kita ada tim bisnisnya, dan kita ada leadernya, kita ada orang yang siap memimpin kita sampai kita sukses. Nah, apapun yang mereka lakukan, mereka siap dedikasikan kita supaya kita merasakan apa yang mereka rasakan dan kita merasakan. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada sedikit motivasi dari Ibu untuk teman-teman mahasiswa atau pengusaha muda yang ingin memulai bisnis atau yang baru mau menjalankan bisnis, ada yang ingin menjalankan bisnis. Mungkin ada sedikit motivasi dari Ibu. Oke, ya bagi teman-teman mahasiswa atau teman siapapun berada di luar sana, ya kalau boleh saya sarankan, ya intinya sekarang ini ya kita tahu, bukan saya meremehkan latar belakang pendidikan,
Cuma ya mungkin teman-teman semua juga tahu, dalam 1 tahun ada ribuan mahasiswa yang lulus yang akan mencari pekerjaan. Kemudian lapangan pekerjaannya cuma tersedia beberapa aja. Maka tidak sedikit orang yang latar belakang pendidikannya tinggi, tetapi mereka masih belum punya pekerjaan. Karena memang ini dari faktor lapangan pekerjaannya memang sangat terbatas. Dan sekarang juga banyak sekali sudah profesi-profesi yang dulunya dipakai oleh manusia sekarang diganti oleh mesin karena dengan canggihnya teknologi sekarang. Contohnya kita di parkiran, dulu kalau kita ke hotel, kita ke mall atau kita ke bandara ada tukang parkirnya. Sekarang nggak ada lagi, kita tinggal pencet tombol keluar kartu parkiran. Itu karena semakin canggih dunia sekarang, teknologi sekarang, semakin banyak nanti posisi-posisi manusia itu digeserkan oleh teknologi. Jadi pesan bagi teman-teman mahasiswa, di samping kita mencari pekerjaan, apa salahnya kita membangun usaha? Karena usaha itu bisa kita bangun bisa sambil kita bekerja. Nah, teman-teman, kenapa saya anjurkan kalau memilih bisnis itu kita harus melihat bisnis itu dia bertahan sejauh mana. Karena bisnis itu banyak sekali, tapi ada bisnis yang cuma bertahan beberapa tahun. Masa sih kita mau bangun usaha bertahan beberapa tahun terus hilang, bangun lagi. Nah, lebih baik kalau kita mau bangun usaha itu, walaupun di awal kita memang bekerja keras, butuh konsisten, ya kita membangunnya di bisnis yang memang itu bertahan lama. Nah, kenapa saya lagi memilih bisnis MLM atau multi level marketing? Karena dia jaminan. Nah, jaminan ini ketika jaminannya sudah jadi, tanpa kita kerja, kita dapat hasil. Itu yang dinamakan pasif income. Nah, kemudian bisnis MLM ini dia tidak harus butuh orang yang sudah punya skill. Nah, bisnis MLM ini dia betul-betul membentuk kita dari kita tidak punya skill menjadi punya skill. Nah, bisnis MLM ini juga banyak sekali dijalankan oleh teman-teman mahasiswa. Nah, Samarinda sendiri kalau saya lihat dari 100% mungkin 85% yang menjalankannya di Samarinda adalah mahasiswa. Nah, selebihnya hanya itu orang yang sudah punya pekerjaan dan yang dari latar belakang berbagai macam. Nah, 85%-nya adalah mahasiswa. Dan mereka menurut kesaksian teman-teman mahasiswa yang menjalankannya itu, mereka punya nilai-nilai tanpa di kampus karena mereka banyak menemukan hal-hal yang mereka tidak ketemu di kampus dibanding di dunia bisnis. Karena kalau di kampus mungkin kalau mereka jurusan hukum atau mereka jurusan pendidikan di kampus, ya mungkin mereka fokus ke situ. Tapi kalau di bisnis ini kita belajar dari 5 aspek kehidupan manusia. Makanya apa salahnya teman-teman mahasiswa coba terjun ke dunia bisnis sambil menjalankan usaha, menjalankan atau masih kuliah atau nanti kalau sudah bekerja ya bekerja sambil usaha juga. Yang sangat disarankan karena usaha itu kalau kita mau berangkat, kita mau merubah kehidupan kita jauh lebih baik ke depan, kita harus punya penghasilan yang lebih besar. Dan kalau kita mau punya penghasilan yang lebih besar, kita tidak bisa mengharapkan dari hasil pekerjaan kita. Karena di saat kita selesai, kita lamar pekerjaan, harapan kita selesai setelah wisuda dapat wisuda dengan IP yang sangat tinggi, kemudian lamar pekerjaan, diterima di pekerjaan yang bagus dan punya penghasilan besar. Itu harapan. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Nah, makanya masalahnya memulai bisnisnya dari sekarang. Kedepannya nanti kalau toh sudah dapat pekerjaan lebih bagus, ya teman-teman bisa ya membandingkan apa sih yang teman-teman bisa pegang untuk membangun masa